Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Night Come For Us yang rilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan dibintangi oleh Joe Taslim, Iko Uwais, Abimana Arya Satya, dan Zack Lee. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Ito yang ingin lari dari tempat ia bekerja di sebuah triad di Asia Tenggara. Ia ingin meninggalkan triad tersebut setelah bertemu gadis kecil yang bernama Raina yang memberi harapan bahwa ia masih bisa mengubah nasibnya. Hanya saja saat ia menyelamatkan Raina, ia terluka parah. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita filmnya. Let's go! Film ini dibuka dengan diceritakannya organisasi mafia atau yang biasa disebut Triad Asia Tenggara yang mengendalikan 80% penyelundupan untuk seluruh wilayah di Asia. Mereka memperjualbelikan narkoba, senjata, bahkan manusia. Oleh karena itu, mereka membentuk delegasi elit bernama Sixes yang terdiri dari 6 orang yang terpilih oleh organisasi mafia tersebut. Scenes berpindah memperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Raina yang baru saja terbangun di sebuah pantai. Ia melihat warga desanya yang sedang dibantai. Lalu orang tua dari Raina yang sedang ditodong senjata menyuruhnya untuk lari. Kemudian penjahatnya menyuruh orang tua dari Raina untuk lari. Tetapi sayangnya, itu hanyalah bualan yang membuat orang tua Raina tewas saat sedang lari. Tak lama dari itu, datang pimpinan dari tim tersebut yaitu Ito menghampiri dan mengambil senjata dari temannya. Lalu ia menodongkannya kepada Raina yang tinggal seorang diri sambil menangis. Tetapi karena merasa kasihan kepada anak tersebut, Ito pun justru menembak semua teman-temannya dan membawa pergi Raina. Scenes berpindah memperlihatkannya seorang wanita bernama Sinta yang merupakan mantan pacarnya Ito. Ia terbangun karena mendengar suara dan langsung menghampiri asal suara tersebut. Ternyata ia menemukan bercak darah di lantai kamar mandi dan bertemu dengan Raina di sana. Kemudian, Ito yang sedang terluka masuk ke dalam kamar mandi tersebut pun langsung pingsan. Setelah Ito bangun, ternyata lukanya sudah diobati oleh Sinta. Lalu Sinta memberinya obat sambil memarahi Ito karena tidak ada kabar selama 3 tahun sampai-sampai Sinta mengira Ito sudah meninggal. Kita semua pikir kamu udah gak ada. Pikir kamu udah mati. Tak lama dari itu, sahabat lamanya Ito yaitu Fatih datang menemuinya karena dihubungi oleh Sinta. Di sana Fatih bertanya, kenapa Ito berkhianat pada triad demi anak kecil? Padahal posisi Ito selama 3 tahun sudah sangat tinggi. Karena pasukan triad pasti sedang mencari Ito karena berkhianat, Ito pun meminta bantuan untuk memberinya uang dan membuatkannya identitas yang baru. Di sana Fatih memberitahu bahwa temannya tersisa Wisnu dan Bobby karena 2 temannya sudah mati dan 2 teman lainnya dipenjara seumur hidup. Adam, Dewo meninggal. Abdul, Moses penjara seumur hidup. Kemudian Fatih memanggil Wisnu dan Bobby. Di sana Bobby terlihat sangat kesal kepada Ito dan terjadilah perkelahian. Ngapain lo balik toh? Lu ninggalin kita semua. Mati lo! Kemudian Fatih bertanya kepada Ito, kemana Aryan? Aryan adalah sahabatnya juga semasa dulu. Dan ternyata ia sudah tergabung di organisasi Triad. Scenes berpindah di sebuah klub malam di Cina. Di sana terlihat bos mafia yang sedang menganiaya seorang pelayan wanita. Kemudian muncul Aryan yang ternyata pengelola di klub malam tersebut. Bos mafia tersebut memarahi Aryan atas pelayanannya yang tidak baik di klub tersebut. Karena Aryan tidak senang akan hal itu, ia pun menghajar bos mafia beserta anak buahnya seorang diri. Setelah selesai menghabisi bos mafia tersebut, Aryan ditelepon oleh bosnya dan memberitahu bahwa ada anggota Sixes yang berkhianat yang membunuh anak buahnya. Aryan pun terkejut karena itulah yang dimaksud bos tersebut.
Kemudian Aryan pulang ke Jakarta dan langsung dijemput oleh dua orang wanita bernama Alma dan Elena yang tergabung dalam kelompok Lotus di bawah naungan Triad. Di perjalanan, bos tersebut memberitahu bahwa pembantaian warga desa yang dilakukan oleh Triad karena ada beberapa orang yang mencuri narkotika milik mereka dan mencoba menjualnya ke pihak lain. Karena Reina adalah warga desa yang masih hidup, Reina pun harus segera dihabisi untuk menghilangkan jejak. Bos tersebut juga memberitahu ia akan mengembangkan bisnis haram mereka di Jakarta dan akan diberikan kepada Aryan dengan syarat ikut bergabung untuk membunuh Ito. Scenes berpindah di apartemennya Fatih. Di sana Ito dan Reina sedang difoto untuk dibuatkan paspor serta identitas baru. Kemudian Bobby memberitahu Ito bahwa setelah Ito dan Aryan pergi meninggalkan mereka, salah satu mantan Sixties yang bernama Johan telah mengambil sisa uang mereka dan membangun gengsinya sendiri. Tak lama dari itu, Ito langsung menuju keberadaan Johan untuk mengambil uang yang telah ia bawa kabur. Sesampainya di sana, Johan yang diberi tugas oleh Triad untuk membunuh Ito pun mencoba mengalihkan perhatian untuk mengambil pistol. Tetapi untungnya, Ito lebih dulu menyerangnya. Lalu Ito membawa Johan untuk mengambil uangnya. Tetapi karena Johan memiliki anak buah, mereka pun berkelahi. Kemudian tibalah polisi korup yang telah disuap oleh Triad datang menghabisi Johan dan ingin menangkap Ito. Di tempat lain, Bobby dan Sinta yang ingin pergi mencari makan melihat segerombolan anak buah Johan yang datang ke tempatnya. Kemudian Bobby langsung menyuruh Sinta untuk pergi dengan cara berpura-pura sebagai suami istri yang sedang marahan. Udah sayang, kamu boleh pergi ya. Dan ingat, jangan balik-balik lagi, oke? Di dalam lift, Bobby langsung membunuh dua orang anak buah Johan tersebut. Setelah itu, Bobby langsung masuk ke apartemennya Fatih lagi dan pertarungan pun terjadi. Siapa berani-berani datang sini? Perkenalkan, Bobby Bule! Scenes berpindah memperlihatkan Ito yang terbangun dari pingsannya setelah tertangkap oleh polisi korup yang tadi. Karena polisi tersebut lengah, Ito pun berhasil melumpuhkan polisi tersebut dan berhasil melarikan diri. Siapa yang nyuruh kalian anjing? Di tengah pertarungan Fatih bersama Bobby yang melawan anak buah Johan, datanglah anak buah dari Chinwoo yaitu Alma dan Alena. Mereka pun semua mati di tangan Alma kecuali Fatih yang berhasil melarikan diri. Ketika Fatih melarikan diri, ia melihat Wisnu yang terbunuh. Karena Wisnu adalah sepupunya, Fatih pun menjadi frustasi dan tak berdaya. Saat Alena ingin mencoba membunuh Fatih, datanglah Aryan yang langsung melumpuhkan Alena. Saat Aryan, Fatih, dan Reina ingin pergi,
Fatih mengetahui bahwa yang memberitahu keberadaan mereka kepada Johan adalah Aryan. Fatih yang sangat emosi pun langsung menembakkan pistolnya ke arah Aryan dan langsung beranjak pergi. Johan gak pernah tahu tempat tinggal gua. Maksud lo? Cuma lu yang tahu gua tinggal di sini. Gua ngerti. Tetapi saat Fatih ingin pergi, ia langsung ditembaki oleh kelompok Triad. Kemudian, Fatih menyuruh Reina untuk bersembunyi dan Fatih pun langsung menghadapi mereka semua. Kamu harus berani sekarang. Om mau kamu lakuin sesuatu. Saat kelompok Triad sedang mengecek keberadaan Reina, The Operator muncul membunuh mereka semua. Ito yang baru saja tiba di sana langsung histeris melihat Fatih yang tewas. Kemudian Reina menghampiri Ito dan mereka pun bergegas pergi. Lalu Ito pun memberitahu tentang kematian teman-temannya kepada Sinta dan meminta Sinta untuk bergegas pergi meninggalkan Jakarta. Scenes berpindah memperlihatkan Aryan yang bertemu dengan Chinwoo. Di sana Chinwoo memberitahu bahwa targetnya bukan hanya Ito, melainkan semua yang berhubungan dengan Ito dan juga termasuk Johan. Kemudian Chinwoo memberi perintah kepada Aryan untuk membunuh Ito. Dan jika Aryan berhasil membunuh Ito, ia akan menggantikan Ito menjadi anggota Sixes. Lalu Aryan juga diminta untuk menguasai pelabuhan dan juga distribusi narkoba yang sebelumnya dikelola oleh Johan. Di tempat lain, Ito dan Reina yang sedang istirahat tiba-tiba didatangi oleh The Operator yang langsung menghajar Ito. Ito yang kalah di pertarungan tersebut pun langsung ditodongkan pistol oleh The Operator. Namun datanglah Reina yang menangis untuk meminta agar tidak membunuh Ito. The Operator yang tahu Ito adalah bagian dari Sixes pun bertanya kepada Ito, "Kenapa kamu menyelamatkan Reina dan membawanya pergi bersamamu?" Kemudian Ito pun menceritakan kejadiannya di masa lampau. 3 tahun gue jadi mesin pembunuh mereka. Kalau lo sudah dilantik menjadi seorang Sixes, hukumnya mutlak. Jangan pernah mengampuni. Bunuh semua. Seluruh desa kita bantai. Hanya karena segelintir dari mereka mencuri sedikit dari Triad. Tapi di saat itulah gue melihat satu kehidupan kecil yang sudah di ujung tanduk. Gue bisa merubah takdir gue. Mendengar akan hal itu, The Operator pun langsung pergi meninggalkan Ito yang sedang bercerita. Di tempat lain, Aryan mencoba menghubungi Ito dan memintanya untuk datang ke pelabuhan, tempat markas mereka dulu. Tiba-tiba datang The Operator kepada Ito dan berbicara bahwa misinya dia adalah membunuh seluruh anggota Sixes, termasuk Ito, Chinwoo, dan anggota lainnya. Namun karena Ito yang sekarang sudah berkhianat dari Sixes, Ito pun sudah bukan lagi targetnya. Sebelum Ito pergi, ia meminta tolong kepada The Operator untuk melindungi Reina dari kelompok Triad. Kemudian Ito pun langsung bergegas pergi ke markas tersebut untuk mengakhiri semuanya. Ketika sampai di markas tersebut, Ito langsung membuat tameng di tubuhnya untuk berjaga-jaga. Kemudian ia langsung masuk ke dalam markas tersebut yang di dalamnya banyak kelompok Triad yang sudah menunggu kedatangannya. Dan perkelahian pun terjadi. Di tempat lain, Chinwoo beserta anak buahnya datang ke apartemen Sinta untuk mencari keberadaan Ito. Namun, kelompok tersebut yang belum sempat sampai di apartemen itu pun langsung disambut oleh The Operator yang sedang berada di sana.
Setelah berhasil menghabisi anak buahnya Chin-woo, The Operator pun bertemu dengan Elena dan Alma. Perkelahian 2 lawan 1 pun tak dapat dihindarkan. Di tempat lain, penembak jitu yang sedang mengincar Ito pun langsung dihajar oleh Aryan karena Aryan ingin Ito mati di tangannya. Kemudian Aryan akhirnya bertemu dengan Ito dan langsung menyalahkan Ito atas kematian teman-temannya dan memberitahu bahwa ia akan menggantikan Ito di Sixes. Kemudian Ito menjelaskan bahwa Chin-woo hanya memperalat Aryan dan Sixes hanya ada kematian dan terjadilah perkelahian. Banyak ngomong anjing. Fatih, Bobby, semua gara-gara lo. Chin-woo begitu gampang yang memperalat lo. Di dalam Sixes hanya ada kematian. Ya. Bunuh gue sekarang. Bunuh. Ayo. Ketika Ito hampir berhasil membunuh Aryan, ia pun ternyata tidak mau melakukannya. Tetapi Aryan tetap bersikeras ingin membunuh Ito dengan cara menembaknya. Namun tembakan tersebut itu pun meleset. Tidak lama dari itu, Chin-woo datang dengan rasa kekecewaannya dan berkata bahwa seharusnya dia tidak mengirim anak anjing untuk membunuh macan. Aryan yang sangat emosi mendengar hal itu tidak terima dan langsung ingin menembak Chin-woo. Tetapi sayangnya pistolnya kehabisan peluru. Kemudian Chin-woo pun meninggalkannya sambil merintahkan anak buahnya untuk menghabisi Aryan. Di tempat lain, The Operator datang membawa Reina ke markas untuk menemui Ito. Di sana, Reina memberikan paspor untuk mereka berdua sambil memeluk Ito. Tetapi Ito mengusir Reina untuk segera pergi meninggalkannya. Dan mereka pun saling melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Saat Ito ingin beranjak pergi, Ito dihadang oleh kelompok Chin-woo. Lalu dengan tak gentar Ito menancapkan gasnya. Dan film pun berakhir.